Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Materi kita hari ini yaitu tentang perangkat ajar. Untuk pengantarnya, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan rumusan profil pelajar Pancasila. Melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum, di mana dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Alur tujuan pembelajaran. Untuk agenda sesi, yang pertama, konsep alur tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Secara umum, ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Capaian pembelajaran telah ditetapkan oleh pemerintah yang telah disusun dalam fase-fase yang dimana terdiri atas 6 fase A sampai F. 1. Penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang kedua, pengembangan modul ajar. Seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa atau belum. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Konsep alur tujuan pembelajaran. Pertama, capaian pembelajaran atau yang disebut dengan CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase A sampai F atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah SD, SMP, SMA, atau SMK. Fase tersebut adalah fase A yang terdiri dari kelas 1 sampai 2 SD, fase B kelas 3 sampai 4, fase C kelas 5, 6, fase D kelas 7 sampai 9 atau berada pada SMP. Kemudian fase E ini pada tingkatan SMA, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F pada kelas 11 dan 12. Alur pembelajaran. Alur pembelajaran atau AP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Kemudian ini ada catatan penting. Yang pertama, guru berhak untuk menyusun alur tujuan pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Konsep alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran meliputi yang pertama kompetensi, yaitu kompetensi yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Yang kedua konten
konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran. Yang ketiga, variasi, keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran. Untuk konsep tujuan pembelajaran, yang pertama, tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, dan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Konsep tujuan pembelajaran. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak atau konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan kata kerja operasional yang dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang telah direvisi. Contohnya, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Yang kemudian ada konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir suatu unit pembelajaran. Contohnya, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Yang ketiga, ada variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama HOTS, High Order Thinking Skill. Contohnya, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasikan materi tersebut. Untuk konsep tujuan pembelajaran, ada contohnya yang memuat 3 aspek yang telah dijelaskan. Yang pertama, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Untuk catatan, yang pertama yang berwarna kuning menunjukkan kompetensi, kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Yang kedua yang berwarna biru menunjukkan konten atau materi yang dipelajari. Yang ketiga yang berwarna hijau menunjukkan variasi, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada 7 prinsip dalam penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, sederhana dan informatif. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Yang kelima, merdeka belajar. Yang keenam, operasional dan aplikatif. Yang ketujuh, adaptif dan fleksibel. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, sederhana dan informatif. Perumusan ATP dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca
Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Untuk penggunaan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu, juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Yang ketiga, berkesinambungan. Antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Yang keempat, pengoptimalan tiga aspek kompetensi. Pengoptimalan tiga aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, serta dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang selanjutnya, merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan alur tujuan pembelajaran adalah pemahaman istilah merdeka belajar antara lain: 1. Memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya, kecepatan belajar, gaya, dan minat. Yang ketiga, pengoptimalan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, operasional dan aplikatif. Rumusan alur tujuan pembelajaran, memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Yang ketujuh, adaptif dan fleksibel, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, hal yang perlu diingat: yang pertama, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Yang selanjutnya, penggunaan kata kerja operasional atau KKO dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran baik formatif maupun sumatif. Prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Di sini Bapak Ibu pada saat menyusun alur tujuan pembelajaran dengan mengikuti 7 langkah. Langkah pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada 6 fase capaian pembelajaran, yaitu fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6, fase C untuk kelas 5 dan 6, fase D untuk kelas 7, 8, dan 9, fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dengan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif.
Yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, rumusan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Yang ketujuh, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480, dan sikap 120 menit. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.